Manga One Piece Chapter 1023 akan dimulai dengan menampilkan posisi Sanji dan Zoro yang berdiri gagah di depan kepulan asap yang pekat setelah mengoplok King dan Queen di ending chapter sebelumnya. Di depan mereka, di balik kepulan asap tersebut, tubuh raksasa King dan Queen tergeletak roboh di lantai. Namun keduanya terlihat masih sadarkan diri tanpa menderita luka yang cukup berarti. Salah satu anggota Beast Pirates kelas Teri mengarahkan senapannya ke arah Zoro dan mengincar kepala Zoro dari arah belakang. Namun belum sempat si Kroco menjalankan niat jahatnya, Kawamatsu sudah keburu menebasnya. Hyogoro bilang kepada para samurai yang berada di bawah komandonya untuk jangan mengganggu pertarungan antara Sanji dan Zoro versus Queen dan King. Dia juga menyuruh para samurai untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kecoa dari pihak Beast Pirates yang akan bisa mengganggu pertarungan para bintang tersebut. Sembari melihat King dan Queen yang mulai bangkit kembali untuk menghadapi Zoro dan Sanji, Marco teringat kembali dengan perkataan Shirohige yang pernah bercerita kepadanya kalau dulu sekali sebelum ada Mary Joyce, di atas Red Line terdapat sebuah negara yang disebut dengan negaranya para dewa. Ketika Marco sedang melamun itulah salah seorang anak buah Kaido berusaha menembaknya menggunakan senjata api. Beruntung Izo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Marco dari mara bahaya. Marco sendiri hanya bisa nyengir kuda seperti biasanya ketika Izo membawa tubuhnya berlari meninggalkan zona merah. Sementara itu di tengah lapangan, King dan Queen sudah bangkit dari rebahan. Queen bilang, "Yo, serangan kalian sama sekali tidak terasa. Kami itu 3 bencananya Kaido, you know?" Queen kemudian menembaki Sanji dan Zoro menggunakan tembakan laser dari mulutnya. Melihat bagaimana Sanji menghindari tembakan lasernya Queen, Zoro merasa ada yang aneh dengan sohib karibnya itu. Sambil menghindari tembakan lasernya Queen, Sanji bilang kepada Zoro kalau setelah 2 kali menggunakan Right Switch, tubuhnya terasa, "Jangan jadi beban buatku," bentak Zoro sebelum Sanji sempat menyelesaikan kalimatnya. "Bukan itu maksudku, aku hanya merasa ada yang aneh," jelas Sanji. "Dengan alis keritingmu?" tanya Zoro. "Dengan tubuhku," jawab Sanji. Tampaknya Sanji merasakan ada metabolisme yang tidak biasa yang terjadi di dalam tubuhnya setelah 2 kali dia menggunakan Right Switch. Memanfaatkan kelengahannya, King berusaha menebaskan pedangnya ke arah Sanji. Beruntung Zoro bisa menangkisnya tepat waktu. Melihat Zoro sedang dalam posisi menahan serangan King, Queen mencoba memanfaatkan sikon dengan berusaha menyerangnya menggunakan tembakan laser dari ujung kunciran rambut mekaniknya. Kali ini, giliran Sanji yang melakukan gerakan untuk melindungi Zoro dengan memblok ponytailnya Queen menggunakan Diable Jambe. Melihat Sanji bisa dengan begitu mudahnya menyulut api di salah satu kakinya, Queen tertawa terbahak-bahak lalu berkomentar yang kurang lebih seperti ini. "Kamu pasti salah satu cyborgnya Germa. Semua anaknya Judge adalah cyborg. Kakimu yang bisa mengeluarkan api itu pastilah kaki mekanik, bukan?" Sanji menjawab, "Maaf mengecewakanmu, aku ini 100% manusia tulen." Sekarang manusia bisa menciptakan api dari tubuhnya? "Kau pasti bercanda, kamu bukanlah anggota ras Lunaria atau sejenisnya," jawab Queen. Setelah kata-kata terakhir Queen itu, sesaat kita bisa melihat ekspresi wajah King yang terdengar agak terganggu mendengar celotehannya Queen. Sanji kemudian mulai memutar kaki apinya seperti Wanyudonya Black Maria untuk menendang Queen secara bertubi-tubi. Namun Queen bisa menangkisnya dengan mudah menggunakan kedua tangannya yang sudah dilapisi dengan Busho Shokuhaki. Queen kemudian mulai berceloteh lagi dengan mengatakan, "Tidak masalah apakah Sanji itu cyborg atau bukan, anggota klan Lunaria atau bukan, karena yang sedang dia hadapi adalah seorang cyborg yang bahkan Vegapunk tidak akan bisa membuatnya." Di sisi lain lapangan, Zoro dan King juga sedang terlibat pertarungan sengit. Tiba-tiba, sebagian ujung tajam pedang King berubah menjadi seperti gerigi yang membuat kedua pedang Zoro terjepit di antaranya, sehingga dengan mudah King bisa menjatuhkan kedua pedang tersebut hanya dengan satu hentakan tangannya. Tangan King yang satunya kemudian memukul muka Zoro dengan tinju apinya. Sekilas tinju mautnya King itu terlihat berhasil mendarat tepat di wajah Zoro. Namun tidak seperti itu yang sebenarnya terjadi. Dalam hitungan sepersekian detik, Zoro berhasil menggelengkan kepalanya sedikit sehingga dia bisa menahan pukulan King menggunakan Wado Ichimonji yang dia gigit di mulutnya. Sambil terus mengunyah gagang katananya, Zoro bilang, "Gaya bertarungmu menarik." "Gaya bertarung yang kaku tidak berguna dalam pertempuran yang sesungguhnya," jawab King. "Kau benar. Setelah dipikir-pikir lagi, kamu memang tidak pernah bilang kalau dirimu adalah seorang pendekar pedang," jawab Zoro sambil mengambil kembali kedua katananya yang tadi berhasil dilempar oleh King. "Jadi, tidak masalah jika nanti aku terpaksa menggigit lehermu dan mencabik kerongkonganmu untuk memenangkan pertarungan ini. Karena apapun yang terjadi, aku tidak boleh kalah."
jelas Zoro. Keduanya pun mulai bertarung kembali. Hyogoro dan Kawamatsu yang sedari tadi terus memperhatikan pertarungan mereka mulai berkomentar. Kawamatsu bilang Zoro adalah seorang pendekar pedang yang luar biasa. Hyogoro kemudian bilang kalau Zoro mengingatkannya dengan Daimyo Ringo Shimotsuki Ushimaru saat masih muda dulu. Bahkan cara bertarung keduanya pun terlihat mirip. Fakta bahwa Zoro telah mengembalikan pedang keramat Susui ke Tanah Wano pasti juga bagian dari takdir. Melalui gambaran imajinasinya Hyogoro, kita bisa melihat sosok sang dewa pedang Shimotsuki Ryuma yang ternyata juga memiliki bekas luka sayatan di bagian mata kirinya persis seperti Zoro. Adegan kemudian beralih ke lantai 2 kastil untuk melihat pertarungan antara Jack versus Inuarashi. Kali ini Jack sudah berada pada wujud hybridnya. Tidak banyak yang berubah dari penampilannya, kecuali kini dia berdiri menggunakan 2 kaki dan kedua tangannya menenteng pedang. Mirip seperti yang pernah terjadi di Pulau Zu, Jack menyerang Inuarashi menggunakan belalainya, tapi kemudian Inuarashi berhasil menahannya dengan kedua tangannya lalu melemparkan tubuh Jack keluar gedung. Kini, posisi Jack dan Inuarashi berada di luar ruangan. Di taman tempat Ashura Doji tergeletak tak sadarkan diri, bermandikan sinar bulan purnama yang mengintip masuk dari lubang di atap dom yang dibuat oleh Kaido. Inuarashi teringat kembali dengan penyiksaan yang Jack lakukan terhadap dirinya dan Nekomamushi dulu. Inuarashi pun kemudian bilang kalau kini hasilnya pasti akan berbeda. Akibat disinari oleh bulan purnama, Inuarashi kemudian berubah ke mode sulongnya. Adegan kemudian berpindah lagi ke luar kastil untuk melihat rekan sejawat Inuarashi, Nekomamushi, yang sedang membuli Perospero. Di hadapan Wanda dan Carrot yang sudah sadarkan diri, Nekomamushi memasuki mode sulongnya untuk memberikan mimpi yang lebih buruk lagi kepada orang yang paling bertanggung jawab atas kematian salah satu guardian andalannya, Pedro. Adegan kemudian berpindah kembali ke dalam lantai 2 kastil untuk menyaksikan pertarungan antara Raizo versus Fukurokuju. Fukurokuju bilang kepada Raizo kalau negeri ini tidak boleh sampai dipimpin oleh seorang shogun yang masih anak-anak. Raizo kemudian menjawab dengan bilang, kita tidak boleh meremehkan jiwa muda karena semua orang bisa bertumbuh. Komentar Raizo untuk membela Momonosuke ini menjadi akhir dari penampakan pertempuran di Onigashima di chapter 1023. Adegan kemudian berpindah ke area pantai Tokage untuk melihat para anak buah Trafalgar Law yang sedang marah dan mengacungkan senjata mereka kepada sesuatu yang mengingatkan mereka dengan Kaido. Seekor naga Shenlong raksasa terlihat sedang ngesot di depan mereka, mengarahkan moncongnya kepada Luffy. Luffy langsung tersadar kalau naga raksasa yang melata di depannya itu adalah Momonosuke. Luffy ingat kembali dengan perkataan Momonosuke saat pertama kali mereka bertemu di Pang Hazard. Saat itu, Momonosuke yang wujudnya lebih mirip seekor belut ketimbang seekor naga bilang, "Aku bukanlah mangsa." Dan sekarang terbukti, Momonosuke telah berubah menjadi seekor predator sejati. Kembali ke masa sekarang, dengan nada yang tegas dan penuh percaya diri, Luffy bilang, "Momo." Naga raksasa itu pun kemudian menjawab, "Iya." Dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, Shinobu menuakan Momonosuke menjadi 20 tahun lebih tua. Kini, Momonosuke sudah menjadi seorang pria berusia 28 tahun. Shinobu terlihat menangis ketika mengingat momen ketika dirinya baru saja menuakan Momonosuke. Dia bilang, "Kamu benar-benar mirip dengannya." Di chapter ini, kita melihat tubuh Momonosuke dewasa hanya bagian belakang pundak hingga bagian lengannya saja. Dilihat dari dadanya yang setinggi tubuh Shinobu, sepertinya saat ini tubuh Momonosuke sudah lebih tinggi ketimbang tubuh Luffy, yang tingginya nyaris sama dengan Shinobu. Luffy kemudian mengajak Momo untuk bersiap-siap. Luffy bilang, "Come on Momo, let's take back Wano Kuni." Dengan suara naganya yang terdengar begitu berat, Momonosuke bilang, "Yes." Para raja sudah bersiap untuk kembali ke medan pertempuran. Manga One Piece chapter 1023 pun berakhir sampai di sini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.